Halo dear brother, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Jan. Pada kesempatan hari ini, kembali saya akan membahas film yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan dalam diri Anda. Manakala ada motor lewat depan rumah, dengan knalpot racing, sontak, kalian akan mengajaknya untuk baku hantam. Film ini rilis pada tahun 2005 dengan judul The Protector Tom Yam Goong, atau yang diartikan dalam bahasa kita Sang Pelindung. Untuk Tom Yam Goong sendiri, jika diartikan ialah sayuran rebus yang berasal makanan khas Thailand. Karena setting dan tempat pemeran utamanya juga aktor seni bela diri dari sana, yaitu Babang Tonija. Jadi langsung saja pasang headset cari senderan dan bener rambut dulu, dan mari kita ucapkan bersama-sama, kecenge. Tulang ขบาดทั้งสี่ที่คอยปกป้องช้างของกษัตริย์ Dahulu kala dikisahkan mengenai sejarah kerajaan Thailand pada masa lampau. Terdapat satu raja perkasa yang adil, bijaksana, dan menjunjung tinggi arti kedamaian untuk melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman termasuk Nusantara, di mana beliau membentuk pasukan elit dengan tugas khusus untuk melindungi raja dalam pertempuran. Pasukan ini diberi nama Jaturungkabart. Maaf ya kalau lidah pengejaan saya kurang pas atau salah. Pasukan elit ini atau Jaturungkabart bertugas dengan tanggung jawab melindungi sang raja beserta gajah yang sang raja tunggangi ketika saat di medan peperangan. Singkatnya, sampai di masa tidak ada lagi peperangan gencatan senjata, yang ada hanya peperangan antar golongan perut kosong dan perut terisi. Tunggangan apa yang bisa mengantarmu dengan cepat sampai ke tujuan, manakala lelah atau tertidur bisa dengan lelapnya istirahat nyaman lalu membagikan ke seluruh sosial mediamu bila si merah, si putih, atau si hitam sedang dimandikan terlebih dahulu. Dilanjuti dengan santapan hangat yang hanya mengangkat satu jari pun sudah ada. Bisa langsung dinikmati banyak orang di Instastory-mu. Namun itu semua tidak dilakukan oleh pria sederhana yang hanya hidup dengan seorang ayah dan dua gajahnya. Dia bernama Kam, di mana Kam sendiri terlihat sedang memberikan ucapan hormat selamat tinggal kepada salah satu gajah yang mereka punyai untuk diberikan kepada raja yang baru saja menjabat sebagai bentuk penghormatan berupa hadiah untuk sang raja tersebut. Singkatnya, gajah tersebut diantarkan oleh sang ayah menuju suatu tempat yang di sana juga terdapat pula gajah-gajah lainnya. Namun gajah milik Kam tersebut harus diperiksa kondisi dan kesehatannya terlebih dahulu untuk sebelum dihadiahkan kepada raja. Namun tiba-tiba ada insiden lain di mana sang ayah menolak untuk dibawa gajahnya sebab mereka bukan dari suruhan orang-orang pihak kerajaan. Tapi tiba-tiba sang ayah harus menerima tembakan yang ternyata Kam mendengar suara tersebut dari luar dan berusaha lari menghampiri ayahnya hingga ayahnya yang terluka berusaha mengatakan kepada Kam bila gajahnya telah dibawa kabur oleh kelompok penjahat. Di hari esoknya di suatu rumah yang mewah sedang diadakan sebuah pesta dengan berbagai macam hiburan di dalamnya. Namun tiba-tiba salah satu anggota di sana kedapatan serangan mendadak yang membuat semuanya panik. Kam yang ternyata membuat kegaduhan di situ mencari seseorang yang mengetahui dibawa kemana gajahnya saat kemarin. Orang tersebut menjawab bila kedua gajahnya sudah berada di Sydney dengan atas nama si Johnny. 2 minggu kemudian, mari saya perkenalkan seorang pria berperawakan Asia yang bertugas sebagai polisi Interpol bernama Mark. Mark sendiri kesehariannya ketika tidak ada kasus, beliau selalu merekam kegiatan hari-harinya bersama 2 kameramen. Namun tiba-tiba salah satu rekannya memanggil bila di suatu Indomaret telah terjadi perampokan yang mengharuskan datang sebab beliau mengenal remaja tersebut. Scam berpindah ke suatu ruangan yang di sana telah banyak berkumpul orang-orang penting untuk perutnya sendiri, di mana salah satunya ada wanita paruh baya bernama Rose. Ini komuknya. Di sana dia mengatakan bahwa ia layak untuk menjadi penerus tahta kekayaan yang saat ini masih dipegang penuh oleh orang tua ini.
Kemudian di hari yang sama, pesawat yang ditumpangi oleh Kam baru saja tiba di bandara. Kam yang baru saja sampai hendak mencari gajahnya, tiba-tiba kedapatan insiden tak mengenakan bila supir taksi yang ia tumpangi adalah seorang buronan polisi di sana. Hingga pada saat buronan tersebut tak bisa lagi untuk melarikan diri, dia pun menjadikan Kam sebagai jaminan sandera, namun nyatanya singkat cerita, Kam diajak oleh Inspektur Mark ke sebuah restoran tempat biasa Johnny makan bersama para anak buahnya. Dan benar sekali, si brengsek Johnny baru saja keluar dari restoran tersebut. Tanpa pikir dua kali, Kam berusaha mengikuti Johnny dari belakang, berharap gajah miliknya bisa ia selamatkan. Akhirnya 1, 2, 3, 4 mampu ia tumbangkan para anak buah Johnny. Namun sisanya yang jauh lebih banyak jumlahnya juga segera Kam habisi. Selanjutnya di kantor polisi terlihat Mark bersama rekannya sedang mendengarkan atasannya bila kasus yang sedang mereka tangani saat ini diambil alih oleh polisi regu lain sebab mereka tak mampu melindungi nyawa penjahat yang tadi di awal sebagai sekaligus saksi kejahatan. Di tempat lain ada wanita bernama Sinur sedang menelepon seseorang di rumahnya yang sekaligus turut merawat Kam. Tengah berbaring karena tak sengaja ia menemukannya sudah babak belur atas insiden baku hantam dengan para anak buahnya si Johnny. Begitu ia telah siuman, tiba-tiba di balik jendela Kam melihat para polisi tengah mencarinya yang disadari pula oleh Sinur bila kamar kontrakannya telah dimasuki oleh aparat yang tak permisi dulu. Untungnya Kam dengan cepat kabur dari sana. Kam yang sudah lolos dari kejaran polisi kini merasa kebingungan sebab ia belum tahu betul letak restoran tempat makan Johnny dan kawanannya. Sampai pada akhirnya malam hari ia menemukan lokasi tersebut, namun pada saat ingin masuk, Kam sudah dihadang oleh beberapa kelompok yang menjadi penjaga di sana hingga berhasil menemukan batang hidungnya si Johnny. Dengan tampang yang menurut saya sangat muka-muka tampolan, si Johnny dengan santainya melemparkan tali beserta bandulan yang sebelumnya ada di leher gajah milik si Kam. Dengan kata lain, bila Kam mengira jika gajahnya sudah mati, tiba-tiba Johnny melayangkan tendangan ke arah Kam berkali-kali sampai ia harus terpental oleh kerasnya serangan si Johnny. Biasanya siapapun akan menjadi kuat dan kembali bangkit ketika ia memikirkan sesuatu yang akan diraih jikalau sedang terpuruk. Begitupun juga yang dilakukan si Kam. Ia kembali berdiri lalu menghajar kroco-kroco beserta si Johnny-nya sendiri. Begitu sudah menghajar si Johnny, Kam tak sengaja menemukan Mark tengah terikat bersama para wanita perfucikan penghibur di suatu ruangan remang-remang dengan kondisi para wanita seperti hidup tak mau, mati pun mikir-mikir lagi. Selanjutnya ada Rose tengah mengatakan kepada yang lain bila ia semasa hidupnya selalu membantu usaha keluarga pamannya kian menjadi besar hingga sekarang, manakala tahta perusahaan diturunkan kepada seorang remaja atau bocah yang ingusan, itu tidak pantas sama sekali menurutnya. Dengan kata lain, Rose meracun dua anak tersebut agar tahta perusahaan jatuh kepada dirinya. Kembali ke Kam, ia bersama Mark mengunjungi rumah ibadah dengan tujuan untuk meminta doa restu agar diberikan perlindungan. Namun di tengah perjalanan, Mark meminta kembali sebab mempunyai firasat buruk tentang si biksu. Benar saja, si biksu didatangi beberapa orang di sana lalu membakar tempat tersebut hingga Kam telat untuk mencegahnya.
Di sini Kam mulai menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah pelaku yang membakar tempat tersebut, sekaligus tewasnya sang biksu. Namun tiba-tiba si pria ini memulai perlawanan ke arah Kam dengan gaya bela diri capoeira sambil memutar-mutarkan kakinya layaknya Mbak Inul sedang goyang ngebor di atas panggung sampai jebol, hingga Kam yang melihatnya dibuat bengong. Lantas Kam mulai tersadar bila ini arena gelut, bukan arena panggung Monata. Alih-alih di tengah mulai seriusnya Kam, justru si pria tersebut masih joget gak karuan seperti habis tenggak kolesom cap orang tua satu kerat. Kemudian Kam mulai mampu menangkis serangan si pria, hingga pada saat yang tepat Kam berhasil menyerang lengannya yang menjadi titik kelemahan beserta menirukan gaya bela diri capoeira untuk balik menyerang pria tersebut hingga tak berdaya. Selanjutnya, scan berpindah di mana sedang diadakan sebuah acara yang di sana turut hadir laki-laki yang tadi di awal menembak penjahat sampai tewas, yang di sana ternyata pembukaan atau peresmian sebuah perusahaan yang digawangi oleh si Ross. Di lain tempat, Kam ternyata sedang buru-buru seperti sedang ingin menemui orang yang ia buat kesal, yakni benar saja Kam berhasil masuk yang membuat para tamu kebingungan di tempat itu. 1, 2, 3 penjaga berhasil ia buat terkapar karena menghalangi jalannya untuk segera menyelamatkan sang gajahnya. Begitu ia sudah masuk di ruangan lain, sudah ada banyak sekali para penjaga di sana yang sibuk mengamankan patung menyerupai gajah sampai si Ross tersebut. Lantas, dengan adanya pemandangan yang Kam lihat, bahwa ia menyadari bila gajahnya telah mati dan dijadikan simbol patung oleh Ross. Seperti halnya kita atau Kam sendiri, bila punya binatang peliharaan yang benar-benar sudah sangat dekat dengan kita, mulai dari usia kita masih kecil, berangkat ke sekolah juga ada dia, sampai kita telah beranjak dewasa pun, kita masih bersama dia layaknya sudah sebagai keluarga. Karena sudah kehilangan binatang kesayangannya, Kam mengamuk dan tak terkendali dengan menghajar habis-habisan mereka secara brutality. Wajah yang haus akan ekstra jos karena capek sendirian menghajar semua lawan, Kam langsung pergi menemui Ross yang sudah terlihat ketakutan karena si Kam mau ekstra jos pakai susu. Namun tiba-tiba lelaki kekar tinggi plontos tapi bukan Om Deddy kok bulat datang dari belakang dengan gagahnya tapi keserimpet. Dibuat kesal oleh Kam, pria kekar ini dengan sadis membanting tubuh Kam sampai 2 kali ke arah tulang atau fosil gajah kesayangannya. Seperti telah menyatu dengan jiwanya, tulang gajah ini dijadikan alat untuk menyerang balik pria kekar ini sampai menyerah. Tahu mau ia kehilangan orang yang menjadi dalang tewasnya sang gajah kesayangan, Kam dengan siap dan brutal melompat ke arah Ross yang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Kam yang buas dan sudah tak terkontrol. Di ending, Kam berhasil selamat meski terlihat loyo-loyoan ditemani tersisa gajah kecil anakan dari induknya yang mati. Tamat.